Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 1 Juli 2021, hari biasa pekan ke-13. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kedamaian, jangan hendaknya Engkau berpaling dari kami manusia ciptaan-Mu ini, tetapi berilah kami pengharapan pada Yesus Adam baru yang telah menunjukkan jalan menuju kedamaian-Mu, sebagaimana Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Brother, dalam konteks pembicaraan ini, Yesus menyembuhkan si lumpuh. Lalu ada orang yang mencela, yang mengatakan dia menghujat Allah. Apakah perbuatan Yesus itu baik atau buruk? Perbuatan Yesus, jika dilihat dalam Injil pada pagi hari ini, itu dia berbuat baik karena ia yakin bahwa setiap perbuatan baik itu mempunyai makna dan nilai yang baik bagi setiap orang. Namun ketika Yesus berbuat baik, orang yang mencela sebetulnya mereka tidak mengerti bahwa Yesus berbuat baik. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah kamu juga pernah berbuat baik dan juga mempunyai pengalaman mirip seperti Yesus sebagai orang iri hati, jengkel, tidak peduli dengan kamu dan mengatakan, "Wah, cari mukalah," dan sebagainya dan seterusnya. Lalu bagaimana sikapmu? Apakah engkau berhenti dengan kebaikanmu atau bagaimana? sikap saya, jika saya berada di posisi Yesus, saya justru tambah berbuat baik lebih banyak lagi, lebih sering lagi, karena saya percaya bahwa hukum cinta kasih itu adalah hukum yang kekal dan abadi. Karena semakin banyak kita berbuat baik, semakin banyak juga orang yang mengasihi kita. Saya tidak, bagi saya orang-orang yang
biasa menghujat atau menghina orang yang berbuat baik, mereka sebetulnya tidak mengerti akan perbuatan baik. Oke, jadi saudaraku terkasih, Yesus itu memberikan kepada kita contoh. Dalam kehidupan ini ada hukum cinta kasih dan keadilan. Ketika dia melihat orang memerlukan bantuannya, maka hukum cinta kasih itu ditampilkan. Tetapi ketika orang mulai membicarakan macam-macam, maka Yesus menampilkan hukum keadilan. Kenapa? Dalam konteks ini, si lumpuh ingin berjalan seperti orang-orang sehat lainnya. Itu berunsur hukum keadilan. Dia punya hak untuk mendapatkan kesembuhan. Dan Yesus memberikan kepadanya hak tersebut. Maka dia berkata, bangunlah, angkatlah tilammu. Yesus tidak berbicara tentang bagaimana dosa dan sebagainya, tetapi Yesus menjawab kebutuhan yang betul utama yang dia rasakan dalam kasus orang lumpuh tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana sikap orang-orang yang ada di sekitarnya yang nyinyir. Ya, Yesus menggunakan satu model. Anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Dan ini merupakan contoh bagi kita. Kebaikan yang kita lakukan itu tidak harus tergerus oleh nyinyir dan prasangka orang. Tetapi kebaikan yang kita buat, cinta kasih yang kita lakukan itu berkaitan dengan pemberian Tuhan. Dan pemberian Tuhan itu kita gunakan dengan sungguh-sungguh bagi sesama kita. Sehingga melahirkan paham keadilan itu. Maka mari saudaraku terkasih, jangan gusar kalau kita sudah berbuat baik. Dan orang tidak memujinya. Karena kita tidak memerlukan pujian manusia. Tetapi kita merasa puas secara batinnya bahwa kita sudah memberikan kepada orang lain apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Maka kita menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan. Maka mari jangan kita putus asa, jangan kita termangu, melongo, jengkel dan sebagainya bila menghadapi tantangan. Hadapilah tantangan itu dengan senyum dan terus berkarya dalam kasih Tuhan. Semoga kita semua diberkati. Selamat pagi.